Perkenalkan, nama saya Indah Lestari Nur Fadilah, nomor absen 38 NIM 1802255. Di sini saya akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu kedaruratan medis 1. Di sini ada kedaruratan medis 2, yaitu salah satu penyakitnya yaitu demam. Demam merupakan bagian dari respon tubuh dalam mengatasi penyakit. Nah, cara menangani penyakit demam yaitu berikan kompres air hangat kepada anak atau kepada si penderita. Kompres dengan menyekak seluruh tubuh, bukan hanya pada bagian dahi saja. Lalu berikan banyak air minum kepada si anak agar meredam kemungkinan terjadinya demam tinggi. Hindari pakaian berlapis tebal karena dapat menghambat pertukaran suhu dengan udara. Lalu jika si anak mengalami kelelahan, terus capek, lesu, bahkan mengalami dehidrasi, lebih baik si anak segera dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau suhu tubuh normal pada manusia rata-rata untuk usia 7-6 tahun mencapai 37,5 Celcius. Nah, untuk anak 1 tahun 37,7. Nah, sedangkan untuk kurang lebih mencapai 37, 36, 36, mungkin beda pada komanya. Nah, untuk anak yang menuju usia dewasa atau remaja sekitar 13 tahun yaitu mengalami suhu 36,6 Celcius. Nah, sedangkan untuk anak dewasa sendiri yaitu suhunya mencapai 36,4. Nah, untuk 70 tahun ke atas suhunya sampai mencapai 36 Celcius. Nah, mungkin segitu. Nah, lalu dilanjut dengan penyakit kedua yaitu kejang. Kejang merupakan kekakuan dalam tubuh, gerak akibat kontraksi dan reaksi otot yang tidak terkendali atau tidak stabil. Nah, penyebab kejang salah satunya yaitu epilepsi, hipoglikemi, langsung keracunan, atau akibat alkohol atau obat-obatan. Nah, bisa terjadi juga karena stroke. Kalau anak-anak biasa kejang karena demam. Nah, ini umumnya pada balita. Nah, infeksi seperti itu. Pertolongan untuk korban kejang, secara umum kejang bisa ditangani dengan sendirinya. Nah, sebagai penolong tidak banyak yang dilakukan. Yang penting adalah jangan melawan kejang, jangan berusaha menyumpal mulut, jaga pernapasan, hindari bahaya sekitar untuk si penderita. Nah, yang ketiga, penyakit ketiga yaitu ada epilepsi atau yang sering disebut dengan ayen. Nah, ayen sendiri merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak. Kekakuan tubuh untuk beberapa saat atau beberapa menit disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Gejala dan tanda-tanda epilepsi sendiri yaitu jatuh tiba-tiba, wajah atau leher sianosis, gerakan kejang pada otot, terjadinya buih pada mulut. Setelah kejang biasanya si korban merasa kelelahan, kecapean. Nah, kalau ada anak penderita epilepsi, cara menanganinya yaitu satu, yang paling penting yaitu jangan panik, lalu pastikan dia dalam keadaan yang aman, jauhkan dia dari benda-benda yang tajam seperti perabotan rumah tangga atau benda-benda keras lainnya. Setelah itu baringkan ke arah kanan ke kiri biar si cairan dalam mulutnya bisa keluar dan tidak masuk ke jalan pernapasan. Jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut si anak selama si anak mengalami epilepsi. Saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak, apakah ia
bernapas. Jika setelah kejang anak tidak bernapas, maka segera bawa ke rumah sakit atau ke IGD. Selama terjadinya epilepsi atau kejang berakhir, biasanya si anak merasakan linglung, ketakutan, dan bingung apa yang terjadi. Nah, si orang sekitar sebaiknya menenangkan si anak dan bilang tidak terjadi apa-apa, kamu baik-baik aja, seperti itu. Temani si anak di sisi karena takut terjadi kejang kembali. Biarkan dia beristirahat, hindari memberikan obat tambahan kecuali dikasih resep oleh dokter. Nah, salah satunya yaitu obat Pilbemet yang seperti itu, salah satunya Tropicamet yang kayak gitu. Nah, penyakit yang selanjutnya yaitu ada pingsan. Pingsan biasanya hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke otak berkurang. Gejala dan tanda pingsan terjadi biasanya sebelum mengalami pingsan. Si korban mengalami perasaan linglung, pendengaran berkunang-kunang, lemas, mengalami keringat dingin, lalu kurang respon, bahkan denyut nadinya pun melambat, lalu ada pertolongan pingsan. Nah, jika ada orang yang mengalami pingsan atau si anak mengalami pingsan, bawa penderita ke tempat yang aman dan strategis. Baringkan penderita bila pucat, tungkai daknya sebaiknya diangkat atau lebih ditinggikan. Periksa respon si penderita atau si anak tersebut. Longgarkan pakaian yang dipakai si anak yang mengikat biar si anak lebih bisa bernapas. Bila perlu, beri rangsangan wangi-wangian seperti dikasih minyak kayu putih, seperti itu. Bila si anak telah pulih, sarankan posisinya recovery. Lalu setelah itu dudukan si anak dengan nyaman, berikan minum biar si anak lebih rileks. Mungkin cukup sekian pemaparan di kedaruratan medis 2. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.